Saiful Mujani Research and Consulting SMRC melakukan serangkaian survei nasional lewat telepon yang diupdate terakhir 30 dan 31 Mei lalu. Survei ini memetakan tingkat elektabilitas 3 bakal capres yang sudah ada saat ini. Hasilnya elektabilitas Ganjar Pranowo jadi yang tertinggi dengan nilai 37,9%. Ada Prabowo Subianto 33,5% dan Anies Baswedan mendapatkan elektabilitas 19,2%. Sementara itu SMRC juga menyoroti tingkat kesukaan pemilih terhadap baca pres. Ganjar meraih 82% tingkat kesukaan pemilih terhadap Prabowo 80%, dan Anies Baswedan 68%. Dan menurut SMRC dalam 6 bulan terakhir kesukaan pemilih kepada Anies cenderung makin lemah. Karena itu elektabilitasnya juga makin lemah. Lebih lanjut menurut survei SMRC, Ganjar tak hanya disukai oleh pemilih tapi juga punya popularitas tertinggi dibanding Prabowo dan Anies. Bagaimana arti peningkatan popularitas dan elektabilitas Ganjar dalam survei SMRC? Kita akan bahas usai tayangan ini. Saiful Mujani Research and Consulting SMRC kembali melakukan serangkaian survei nasional pada 30 dan 31 Mei lalu. Survei ini memetakan tingkat elektabilitas 3 bakal capres yang sudah ada saat ini. Menurut survei SMRC, Ganjar kembali menjadi yang tertinggi elektabilitasnya. Tak hanya disukai oleh pemilih, tetapi juga memiliki popularitas tertinggi dibandingkan Prabowo dan Anies. Elektabilitas Ganjar Pranowo menjadi yang tertinggi dibandingkan 2 bakal capres lainnya dengan nilai 37,9%. Lalu Prabowo Subianto sebesar 33,5% dan Anies Baswedan mendapatkan elektabilitas sebesar 19,2%. Ya, sekitar 4% begitu ya, sekitar 4%. Jarak yang 4% ini, Mas Saidiman, penting untuk disampaikan bahwa itu jarak yang tidak signifikan secara statistik. Karena apa? Karena margin of error-nya sendiri 3,3%, membutuhkan 2 kali dari margin of error, lebih dari 2 kali margin of error untuk dikatakan bahwa selisih antara 2 calon itu signifikan. Jadi kalau jaraknya hanya 4% begini, yang lebih tepat ya untuk dikatakan, disampaikan atau disimpulkan bahwa ya, kedua calon ini atau kedua bakal calon ini elektabilitas seimbang. Oke. Hasil ini berbeda dengan survei Litbang Kompas sebelumnya, di mana elektabilitas Ganjar berada di bawah Prabowo Subianto sebesar 22,8%. Prabowo meraih elektabilitas sebesar 24,5%, di atas 2 pesaingnya Ganjar dan Anies Baswedan. Naik turunnya elektabilitas bakal capres dimaklumi parpol termasuk PDI Perjuangan. Sejak mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capresnya, PDIP mengaku terus mengikuti beragam hasil survei capres. Elektabilitas survei itu tentu saja menjadi salah satu patokan bagi kami, dan kami PDI Perjuangan juga Pak Ganjar sudah memahami bahwa dinamika naik turunnya elektabilitas dalam survei itu harus dikaji secara matang dan dicerna secara lebih mendalam. Namun yaitu salah satu hal yang harus kami lakukan adalah bagaimana kemudian bisa mendorong Pak Ganjar untuk bisa bukan saja surveinya naik tapi memang bisa diterima oleh rakyat. Itu yang menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Koalisi parpol dalam mengusung capres dan cawapres memang belum final. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Publik masih menunggu siapa yang akhirnya akan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV.